Halo semuanya, balik lagi sama aku, Aisyah Ratu Akila dengan NIM C140 124 1080. Dan pada minggu ke-11 ini, kami melaksanakan praktikum FISREP yang berjudul Pengecekan Kualitas Sperma dan Kriopreservasi. Menurut Jaiswal dan Vaga 2022, teknik kriopreservasi digunakan dengan cara menyimpan sperma pada suhu sangat rendah. Metode ini memungkinkan sel tetap bertahan dalam kondisi tertentu meskipun mengalami proses pembekuan. Nah, kriopreservasi ini tuh bisa menyimpan semen atau sel reproduksi dalam jangka waktu yang lama, sehingga ini memudahkan distribusi semen ke berbagai lokasi sesuai kebutuhan budidaya. Untuk teknis kriopreservasi sendiri, yang pertama itu ada pengambilan sperma dari induk jantan yang sudah matang gonad. Nah, prosesnya itu biasa disebut dengan stripping. Selanjutnya, sperma disimpan di dalam tube dan dilakukan pengenceran menggunakan extender. Selanjutnya adalah penambahan krioprotektan, di mana krioprotektan ini merupakan senyawa non-elektrolit yang berguna untuk menjaga pembentukan kristal es. Dan krioprotektan yang digunakan dalam praktikum ini adalah DMSO dan kuning telur. Nah, di sini Amanda tuh lagi ngelakuin proses penambahan krioprotektan, di mana kita menambahkan DMSO sebanyak 10% dan kuning telur sebanyak 9%. Nah, habis itu ada proses ekuilibrasi atau memasukkan sperma ke dalam freezer selama 3 menit, di mana proses ini berguna untuk sperma menyesuaikan diri dengan suhu. Selanjutnya ada proses pre-freezing atau kita menguapkan si sperma di uap nitrogen seberat dalamnya, tapi karena cuma demonstrasi jadi kita pakai termos. Habis itu kita masuk ke tahap freezing yang benerannya di suhu minus 196 derajat Celcius ke dalam tabung si nitrogen tadi. Selanjutnya ada proses thawing atau pengenceran kembali sebelum kita lihat motilitas dan viabilitasnya. Pengecekan motilitas dan viabilitas ini dilakukan sebelum dan sesudah proses kriopreservasi untuk melihat gimana sih ketahanan dari si sperma tersebut setelah dipreservasi. Jadi yang pertama kita tetesin dulu spermanya ke atas gelas objek dan diberi air untuk dilihat motilitasnya. Nah, ini kelihatan spermanya udah mulai bergerak sangat aktif. Selanjutnya untuk uji viabilitas atau ketahanan dari spermanya kita tambahin pewarna eosin. Nah, ini bisa terlihat kalau misal sperma yang berwarna ungu atau merah tadi artinya dia menyerap eosin, di mana sperma itu telah mati karena dia udah nggak punya perlindungan di kepalanya. Terus kita lakukan lagi uji motilitas di sperma yang udah di kriopreservasi. Bisa terlihat nih kalau di sini spermanya kebanyakan dibawa dengan air atau tidak bergerak. Bisa kelihatan juga di viabilitas kalau hampir semua sperma berwarna merah atau ungu, alias mereka menyerap eosin dan artinya sudah mati. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kalau menurut Roma et al. 2019, hal ini terjadi karena spermatozoa itu terus mengalami metabolisme, tapi larutan pengencer itu nggak terus ditambahin, jadi menyebabkan penurunan metabolisme sperma karena udah nggak ada suplai nutrisi. Nah, kalau perbedaan pola gerak biasanya dikaitin sama proses pembentukan sperma yang nggak sempurna atau gangguan pada fungsi sel. Dan ini daftar pusaka yang digunakan. Sekian dari aku, terima kasih. Dadah!